Hubungan yang tidak sehat ataupun toksik itu adalah hubungan yang di dalamnya terdapat perilaku dari salah satu pasangan atau bisa keduanya itu dapat menyebabkan kesulitan atau masalah secara emosional, bahkan bisa juga mengalami masalah fisik, dan juga pada akhirnya menghambat perkembangan diri dari masing-masing partner atau salah satu partner yang bisa dikatakan menjadi korban di dalam hubungan tersebut. Hubungan yang sehat itu seidealnya adalah di dalam masing-masing partner atau kedua pihak itu bisa saling mengisi dan juga saling memahami. Masing-masing mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya serta mampu merespon dan mendengarkan pasangannya. Nah, apabila terjadi konflik atau kesalahan dari salah satu pihak, pihak yang lain bisa menoleransi dan keduanya bisa menyelesaikan konflik untuk saling membangun pada akhirnya, sehingga mendorong masing-masing pihak, masing-masing pasangan untuk berkembang menjadi dirinya sendiri dalam versi yang lebih baik. Tanda-tanda hubungan yang tidak sehat yang bisa kita amati, salah satunya yang pertama adalah tidak saling mempercayai gitu ya, sehingga salah satu pihak bisa bersikap lebih posesif kepada pihak yang lain, atau pihak yang satu bersikap pasif agresif kepada pasangannya. Kemudian dalam hubungan yang tidak sehat itu bisa juga terlihat adanya tidak saling menghormati dari partner ke partner yang lain, sehingga bisa ada pandangan bahwa yang satu lebih rendah daripada yang lainnya, sehingga terdapat pola mencoba mengontrol pasangannya. Kemudian ditandai juga dengan komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Kita bisa tahu istilah seperti gaslighting gitu ya, ada kecenderungan untuk memutarbalikkan fakta, kemudian pola komunikasi yang mengecilkan atau merendahkan harga diri dari pasangannya, kemudian pola komunikasi yang cenderung untuk memancing rasa bersalah dari pasangan sehingga memanipulasinya untuk mengikuti kehendak dari pasangan tersebut. Kemudian juga dalam hubungan yang tidak sehat itu bisa ada masalah dalam tidak saling membangun untuk menjadi diri sendiri, sehingga sering kita tahu istilahnya bahwa ketika kita dalam satu hubungan rasanya jati diri kita berubah atau kita rasanya kehilangan identitas seperti itu. Atau ada juga pasangan yang sangat independen sehingga sama sekali tidak memberikan komunikasi atau mencoba meminta bantuan dari pasangan seperti itu, dan cenderung ada komunikasi yang memutarbalikkan kritik menjadi kesalahan pasangan, sehingga ketika satu pasangan mengatakan atau menyatakan perasaannya, hal tersebut diputar balik menjadi suatu kesalahan dari pasangannya. Pada umumnya bahwa dalam satu hubungan itu kita bisa, namanya manusia, bisa membuat kesalahan. Artinya karena perilaku ini atau hubungan ini melibatkan kedua pihak, sehingga untuk memperbaikinya tentu melibatkan kedua pihak. Keduanya perlu untuk menyadari kesalahannya, kemudian berupaya atau merefleksikan diri atas apa yang ia perbuat, sehingga berupaya mengubah dirinya sendiri. Nah, apabila di dalam hubungan tersebut selain dari tanda-tanda hubungan yang tidak sehat yang tadi kita sebutkan, nah apabila sudah mencakup kekerasan fisik, verbal ataupun kekerasan seksual gitu ya, dan sudah dalam tahap sangat sulit untuk diperbaiki, nah pihak yang merasa menjadi korban atau menjadi yang terdampak perlu juga punya keberanian dan strategi untuk keluar dari hubungan tersebut bila upaya-upaya perbaikan rasanya tidak dapat dicapai. Diawali dari diri kita sendiri. Kita dalam berhubungan mungkin ada saatnya kita melakukan kesalahan. Kita juga cek, pastikan apakah ada perilaku atau perkataan kita yang berpola memanipulasi atau bersifat pasif agresif terhadap pasangan, sehingga kita aware dengan perilaku kita sendiri. Karena hubungan toksik ini memang adanya perilaku tidak sehat dari satu pasangan ke pasangan yang lain sebetulnya juga melibatkan kedua pihak. Jadi pihak yang terdampak juga memiliki peran, sehingga kita pun perlu mengecek
tanda-tanda dari kita sendiri, apakah kita ada perilaku yang tidak sehat yang kita tujukan pada pasangan. Dan senantiasa saling membuka diri terhadap kritik dari satu pasangan, sehingga bisa sama-sama memperbaiki komunikasi, kemudian cara merespons perasaan. Nah, kemudian kita juga cek perilaku pasangan. Kita sesekali perlu merefleksi hubungan kita selama ini, apakah pola komunikasi atau selama perjalanan bersama pasangan ini kita terdampak terhadap kesehatan jiwa kita, sehingga kita dapat mengenali tanda-tandanya dan berupaya untuk memperbaikinya dan mencegah jangan sampai hubungan tersebut dari yang mulai tidak sehat menjadi sangat toksik atau sampai berakhir pada kekerasan. Hubungan yang tidak sehat atau toksik dapat beresiko menjadi gangguan masalah kesehatan jiwa. Apabila ingin mendapatkan konsultasi atau edukasi mengenai hubungan yang tidak sehat dan dampaknya pada kesehatan jiwa, silakan datang ke Rumah Sakit Pusat Pertamina, ke Poli Jiwa, Senin sampai dengan Sabtu. Salam sehat.